Baik, kita lanjut, Beli Yudiana. Jadi kan menarik, jadi kalau kita bicara tadi kain, salah satunya dalam pernikahan, itu dikasih uang, diberikan, ada simbolnya, kemudian benang gitu, yang diberikan kepada mempelai. Gitu. Nah, kalau terkait dengan perkawinan, kan ini ada tradisi atau ada hukum adat yang masih dipertahankan, boleh dikatakan yang dari turun-temurun, dan ini sedikit berbeda dengan tempat lain. Bisa Beli Yudiana ini bisa kita jelaskan terkait dengan Tenganan begini. itu bagaimana? Karena Tenganan ini kan salah satu desa Baliaga. Jadi salah satu desa tua yang ada di Bali. Karena ada yang bilang Baliaga itu Bali asli, tapi bagi kami Baliaga itu tetap semua pendatang, tapi kemungkinan kita di era yang lebih dulu hadir di Bali ketimbang. Nah, ada aweg-aweg kami, aweg-aweg desa. Itu cuman ini kita bicara ke aweg-aweg yang baru karena tahun 1841 Balai Agung sebagai pusat dokumentasi atau penyimpanan ini pernah terbakar. Nah, atas seizin Raja Klungkung menugaskan satu orang untuk juru tulis menulis kembali aweg-aweg ini berdasarkan ingatan orang-orang Tenganan. Nah, setelah ditulis ini ada kembali yang baru ini rampung tahun 1843 yang menulis itu atas nama Gede Gurit. Itu sekarang terdiri dari 61 pasal. Nah, 61 pasal inilah yang mengatur kami warga Tenganan Pegeringsingan dalam hal berkehidupan, bersosialisasi dan sebagainya di Tenganan. Yang mengatur antara hukum adat itu yang di aweg-aweg itu baik tentang hukum waris, hukum perkawinan, hukum tanah. Yang paling menarik mungkin dari sisi ini salah satunya mungkin nanti kita khusus ke perkawinan. Dari aweg-aweg ini yang paling menarik di Tenganan salah satunya adalah kami tidak boleh menjual tanah keluar adat. Jadi 917,2 hektar ini wilayah Tenganan, Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, sampai sekarang kepemilikannya masih dimiliki orang-orang Tenganan Pegeringsingan. Boleh ada transaksi jual beli, tapi sepanjang transaksi ini terjadi antar warga Tenganan. Dan itu pun harus ada campur tangan dari Desa Adat. Tapi kepemilikannya tidak bisa Kepemilikannya tidak boleh di atas nama luar ya? keluar adat. Nah, kami tidak boleh merubah fungsi tata guna lahan yang kami warisi. Dari 917,2 hektar itu terdiri dari 255 hektar itu sawah. 255 Hektar sawah. Sampai hari ini masih? Masih, karena tidak boleh dirubah secara fungsi. 591 itu adalah Bet dan Tegal. Kalau sekarang kan kita sudah dapat sertifikat hutan adat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bahkan tahun 2021 kami Tenganan Pegeringsingan dapat juara 1 Warna Lestari Lomba Hutan Adat Nasional. Jadi kami di dalam BET itu atau hutan adat kami tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat. Apapun Yang pohon itu lebih dari 2 pikul, 2 tegen. Artinya seluruh pohon yang ditebang itu harus terregistrasi dan dilaporkan ke adat. Karena dalam penebangan ini ada 4 syarat pohon ini bisa ditebang. 1, mati. Oh, sudah mati. Kedua, ngapih atau penjarangan. Ketiga, sang atau kayu bakar. Keempat, tumapung. Nah, ketika mati, sepanjang pohon ini masih berdiri, sang pemilik melapor ke adat, nanti ada tim verifikasi untuk memverifikasi layak atau tidak kayu ini bisa ditebang atau tidak. Nah, ketika izinnya sudah keluar, karena syaratnya 2/3 dari pohon itu sudah mati. Ini ada 3 orang untuk verifikasi. Nah, ketika sudah layak, misalnya sudah diberikan izin, sang pemilik wajib kembali ke adat. Bayar Rp2.000, pemotong istilahnya, untuk pencatatan registrasi. Jenis kayu, alasan kayu ditebang, pemilik, penggarap, dan lokasi kayu tersebut. Nah, kedua itu ada penjarangan atau ngapih yang berjajar 3 sejenis, yang di tengah boleh diminta. Yang di tengah boleh dengan diminta. Alasan supaya biar tidak terlalu rapat, bisa di bawah tumbuh tanaman yang lain.
dengan proses yang tadi harus ada verifikasi dari adat. Nah, ketiga ada sang atau kayu bakar, itu warga kami boleh menebang pohon lewat, tapi tetap harus terregistrasi dengan alasan ini dipergunakan untuk kayu bakar, entah itu untuk upacara perkawinan, upacara yang lainnya untuk anak-anak itu boleh. Sepanjang ketika izin ini keluar untuk kayu bakar, kayu yang diperoleh itu tidak boleh untuk dijual atau dibuat rumah. Hanya dipergunakan untuk kayu bakar. Keempat, itu tumapung. Tumapung karena di Tenganan sendiri, satu pekarangan ini hanya boleh ditempati oleh satu kepala keluarga. Dan satu kepala keluarga hanya boleh memiliki satu rumah. Nah, ketika anak, mungkin sebagai contoh, anak saya menikah, 6 bulan sejak upacara perkawinan, mereka harus pisah. Tanah-tanahnya sudah disediakan oleh desa. Mereka tinggal memilih di mana ada pekarangan yang kosong. Nah, bagi inilah, di keluarga inilah diberikan hak selama 6 bulan untuk menebang 3-5 pohon. Dalam kondisi hidup pun boleh, hanya dipergunakan untuk rumah, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau lewat dari 6 bulan, haknya ini akan dianggap hilang. Dianggap hilang. Yang juga paling menarik di Tenganan juga, ada 4 jenis pohon yang tidak boleh dipetik di tanah siapapun. Itu untuk kesejahteraan bersama, untuk fungsi sosial, diantaranya adalah durian, kemiri atau tingkih, pangi atau keluak, 4 tep. Jadi 4 jenis pohon ini di tanah siapapun tidak boleh memetik. Siapapun warga kami berhak untuk memungut di tanah siapapun asal buah ini sudah jatuh. Bagi mereka yang ketahuan memetik atau memanjat, mereka akan dikenakan denda 25 kilo beras. Atau dalam konteks di Tenganan itu 10 catu, 1 catu 2,5 kilo. Oh, ada denda, ya. Denda adatnya. Nah, terkait yang tadi untuk keluarga yang baru tumapung, hukum adat di Tenganan itu untuk perkawinan memang kami di Tenganan aturan adatnya adalah endogami. Kami warga Tenganan diharapkan kawin sesama orang Tenganan. Nah, jadi organisasi di Tenganan itu ada Krama Desa, ada Krama Gumi Pulangan, ada Krama Gumi. Yang paling punya peran dan hak suara paling tinggi adalah Krama Desa. Krama Desa itu sendiri adalah sepasang suami istri, baik yang laki dan perempuan berasal dari Tenganan. Oh, asli dua-duanya asli Tenganan. Kalau ibarat di pemerintahan sekarang, mereka adalah DPR-nya di Tenganan. Mereka punya hak suara paling tinggi. Nah, ketika warga Tenganan yang laki dari Tenganan, istrinya dari luar, mereka adalah yang termasuk adalah Gumi Pulangan. Hak dan kewajibannya akan berbeda dengan Krama Desa. Yang terakhir adalah Gumi. Gumi seluruh warga yang tinggal dan menetap di Tenganan. Nah, yang paling punya hak adalah Krama Desa. Itu yang ada urutan tingkatan di desa itu berdasarkan senioritas perkawinan. Siapa yang lebih dulu kawin, dia akan duduk yang lebih tinggi. Nomor 1 sampai 5 adalah luanan. Kalau di Tenganan itu sesepuh. Jadi nomor 6 sampai nomor 11 itu adalah kliang desa adat. Inilah yang jadi pemimpin adat. Jadi pemimpin adat bukan hanya 6 orang. Itu adalah 6 pasang termasuk suami istri. Makanya kalau kliang desa termasuk istri saya adalah kliang desa. Oh, gitu. Jadi kami warga Tenganan kliang desa itu setiap hari hadir di Balai Agung, di Balai Panjang. Tiap hari tanpa pernah libur jam 8:30 malam. Karena kantor adat kami di Tenganan itu jam 8:30 malam. Apapun permasalahan warga kami tentang adat, lapornya jam 8:30 malam. Ini juga terkait sebagai aturan adat kami di Tenganan. Untuk hak waris di Tenganan itu laki perempuan hak warisnya sama. Sepanjang yang perempuan kawin sesama orang Tenganan. Kalau dia kawin keluar, otomatis hak untuk waris hilang. Karena dalam aturan adat mereka akan dinyatakan sudah mati secara aturan adat. Baik.
Laki-laki maupun perempuan ya? Yang perempuan. Oh, hanya yang perempuan? Karena hari itu menikah, selamanya tidak akan pernah lagi jadi warga Tenganan. Jadi haknya untuk dicabut, tapi untuk hubungan silaturahmi, kekeluargaan itu masih. Tapi haknya secara adat dinyatakan sudah hilang. Oh, baik. Tapi kalau perempuannya dari Tenganan, lakinya dari luar, Perempuan itu otomatis yang perempuan akan mengikuti suami. oh pasti Kalau dia yang laki dari Tenganan, perempuan dari luar, dia akan jadi kerama gumi pulangan. pulang. Jadi hak untuk kewajibannya akan berbeda karena kami yang kerama desa itu haknya kami per bulan juga dijatah beras 25 kilo per kakak. Itu di bulan biasa. Di bulan 1 kalender Tenganan kami dapat jatah beras 100 kilo per kakak. Di bulan kelima pas usaha bersama atau perang pandan itu kami dijatah beras 200 kilo per kakak. Oh, Jadi untuk yang kerama gumi pulangan, yang istrinya dari luar, mereka cuma setahun cuma 2 kali dijatah beras. Kalau kami tiap bulan dijatah beras. oh gitu. Baik. Nah, ini menarik. Jadi salah satu perbedaan dan keunikan, dan ini masih jalan ya? Masih Gitu sampai ya? sekarang. Sampai tetap dipertahankan. Nah, tadi ada tradisi perang Pandan. Pandanan. Nanti mungkin kita akan mengupas itu juga, itu simbol apa, bagaimana sejarahnya, kok itu dipakai, apa terkaitannya dengan apa tadi kata prajuritnya, saya dengar tadi. Nanti kita lanjut ya di Yudi ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Kayaknya mungkin kita bisa bergeser juga, akan lihat-lihat ke sedikit di kediaman lah, ya di desa Tenganan ini seperti apa. Jangan kemana-mana, saudara. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Action. Kita akan geser ke tempat yang lain.